kita masuk ke bab tawassul, berwasilah. Ya, tawassul itu artinya mengambil perantara. Ya, ketika kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, ya, apa hukumnya tawassul? Ya, yang jelas mustahab pertama kali, sunnah, ya, bahkan bisa wajib. Jadi kalau tawassul jadi syirik, ya, itu hasya wa kalla, sangat jauh sekali. Tawassul itu bisa sunnah, bisa wajib secara syar'i, syariat, dan juga wajib secara alamiah. Sebab di dunia ini tidak ada yang bisa langsung, harus pakai wasilah. Begitu pula ibadah-ibadah. Contoh bertawassul dengan Nabi Muhammad, ya, yang jelas aja dulu. Ya, itu sesuai yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dan carilah, ambillah perantara. Hikmah perantara. Ya, perantara macam-macam. Ulama ada yang mendorongkan 5 seperti Sayyidina Imam As-Suyuti alaihi ridwanullah taala, ya. Jadi wasilah itu ada, tawassul itu ada, mustahab, ya, dilakukan oleh para nabi-nabi, ya, dilakukan oleh para sahabat, ya. Tawassul dari kata perantara itu sangat erat dengan hubungannya dengan mukmin, orang yang beriman, untuk masalah syariat, ya, makanya bisa jadi wajib. Contohnya tolabul ilm, orang belajar ilmu syariat Allah wa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu belajar pakai apa? Dia harus bertawassul, yaitu mengambil perantara, yaitu guru atau murabbi. Itu termasuk tawassul yang wajib. Ya. Ini masalah syar'i. Jadi tanpa guru, ya itu jadinya. Kemudian pakai kitab itu tawassul, perantara kita, agar kita bisa tahu, agar kita membaca pakai kitab. Kalau mau didetailin satu bab itu sebanyak. Tangan itu juga tawassul, mulut tawassul, bahkan sholat ibadah utama itu pun tawassul. Pakai tempat, pakai jubah, gamis, pakaian menutup aurat, harus ada perantaranya, nggak mungkin langsung kepada Allah Ta'ala, tidak ada sama sekali. Dan ini menunjukkan bahwa tawassul itu alamiah. Orang yang mengotak-ngatik alamiah pasti dia akan terbawa arus dan hilang. Siapa yang tidak bersuluk dengan salafun shalihin tahayyama wadha, dia akan tergoncang-gancing, mulai akan bingung, kemudian akan hilang. Kecuali dia langsung bertobat kepada Allah. Apalagi tawassul dengan Nabi Muhammad SAW dianjurkan itu. Banyak sahabat tawassul dengan Nabi Muhammad. Jangan dikotak-katik dulu, Nabi Muhammad masih hidup, ini udah meninggal, nanti ada dalilnya sendiri masalah meninggal, masalah Nabi Muhammad masih hidup, nanti dulu. Banyak tawassul, minta doa sama Nabi Muhammad. Itu kan tawassul, kok nggak langsung sama Allah? Ya kan? Sholat kenapa pakai rukuk, pakai sujud, pakai ini enggak? 4 rakaat, kok nggak langsung aja minta sama Allah, duduk aja? Ngapain rukuk? Itu kan disyariatkan. Lah iya, berarti kan ada wasilah itu disyariatkan. Apa Allah butuh rukuk kita, sujud kita? Enggak, itu disyariatkan. Sebagaimana wasilah tawassul disyariatkan, juga kita ditunjukkan, dikasih tahu sama Allah Ta'ala pentingnya mengambil perantara. Al-Quran tadi sudah mengatakan, ada orang-orang yang kasihan, ya, cara berpikirnya, wasilah itu katanya keimanan. Ada bilang amal soleh. Nah, ini Allah Ta'ala sudah
menyebutnya ya ayyuhalladzina amanu. Kok pakai iman lagi? Tawasul pakai iman. Wahai orang-orang yang beriman berarti sudah punya iman dan bertakwa. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Tapi jangan lancang. Jangan langsung minta sama anak. Pakai wasilah. Nah, jadi wasilah itu ada yang sifatnya wajib, ada yang wajib syar'i. Kayak menuntut ilmu itu harus pakai wasilah guru. Nah, sampai di yaumil qiyamah, ini bukan masalah di dunia toh. Ada wasilah-wasilah di dalam Sahih Al-Bukhari. Ketika umat manusia berjalan menuju Nabi Muhammad untuk meminta wasilah, menuju Nabi Adam alaihi salatu wassalam ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, ingin meminta perantara agar selamat. Nabi Adam nggak ngomong bid'ah, nggak minta langsung sama Allah Ta'ala. Kenapa itu tawassul sama anak? Enggak. Kata Nabi Adam, idhab ghairi, jangan anak, ini bukan ranahku. Aku takut sama Allah. Aku telah berbuat maksiat kepada Allah. Allah pernah marah sama aku. Maka berlarilah semuanya umat manusia. Bayangin pada Nabi Ibrahim seperti itu jawabannya, idhab ghairi. Nabi Ibrahim bilang, minta hanya kepada Allah. Enggak. Sampai beberapa nabi, sampai nabi kita ini di dalam Bukhari, Sahihul Bukhari, bab syafa'ah ya, bisa dilihat di bab syafa'ah. Kenapa nabi-nabi itu nggak bilang bid'ah balik ke anak? Enggak, itu syariatnya itu di dunia aja. Nah, makanya kita bilang alamiah. Nah, kalau memang itu partainya ke Allah, ya langsung aja Nabi ngomong Allah mintanya. Dia bilang idhab ghairi, jangan ke aku yang lainnya aja, nabi-nabi yang lebih afdal. Sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dia bilang, aku kasih petunjuk kamu semuanya, minta langsung kepada Allah, jangan perantara aku. Enggak. Apa kata Nabi Muhammad? Ana laha, aku orangnya. Ana wasilatul a'zam, akulah perantara termulia, tertinggi. Disinilah wajibnya maulid, wajibnya membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Gimana akan bisa sunnah kalau kita nggak tawasul terus dengan Nabi Muhammad SAW? Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imati sayyidina Muhammadanil wasilatah wal fadilah. Itu di dalam sahih juga. Jadi memang pengen menjauhkan kita dengan Nabi Muhammad karena mereka seakan-akan ya, ada yang tertipu kasihan ya, ada mereka itu ingin menjalankan sunnah ya, karena dia ditipu ya oleh dirinya sendiri, oleh orang lain, sehingga merasa paling sunnah. Nggak bisa sunnah satupun tanpa rahmat, tanpa ilmu yang jelas ya, seperti itu. Tapi kepada Nabi Muhammad, baru Nabi Muhammad yang memberi syafaat. Berarti kan perantara Nabi Muhammad masih perantara lagi syafaat. Terus orang mau masuk surga lewat siratal mustaqim, kan wasilah juga. Kalau nggak bisa langsung ke surga. Allah menunjukkan wasilah itu ada yang sifatnya alamiah, ada yang syar'iyah. Lah kalau minta wasilah sama setan, itu syirik. Musim. Enggak, kita nggak akan mengatakan syirik langsung berdosa lah, dosa besar ya. Tapi kalau syirik enggak, syirik itu menyekutukan Tuhan, itu yang namanya syirik. Menyembah selain Tuhan itu baru syirik. Menyembah ya. Sujud aja enggak syirik, dosa. Sujud sama manusia itu dosa enggak syirik. Saya bilang dosa kecil, ulama ada yang bilang dosa besar. Lo nggak bisa sujud hanya sama Allah, nggak kata siapa. Sujud hakikatnya hanya kepada Allah, itu menyembah. Kalau menyembah kepada selain Allah kafir, nggak usah sujud, duduk aja. Kita duduk mantap bahwa orang makhluk itu lebih mulia dari Allah, kafir. Kita mentuhankan fulan, kafir. Nggak usah sujud-sujud, repot-repot sujud, repot-repot ziarah. Nah, seperti ziarah ini yang Rasulullah SAW anjurkan kepada kita, kuntunah itu ziaratul kubur ala fazuhuha, karena ziarah silahkan kata Nabi Muhammad. Nah, disuruh
Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal itu termasuk zairin al-qubur. Orang yang paling senang ziarah kubur. A'immatun nahara semua senang ziarah kubur. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahkan di dalam wajibnya haji, wa man hajja falam yazurani faqad jafani. Siapa yang haji tanpa menziarahi aku, maka dia seperti meninggalkan aku. Nggak masalah kalau kita meninggalkan Nabi lah, kalau Nabinya ninggalin kita serem kan? Karena Nabi rahmat, kita diingetin terus. Dan ini diterangin sama Ibn Hajar semuanya detail, tapi kita masih dalam ranah tawassul ini. Ya, jadi tawassul itu mustahab pada dasarnya, wajib dalam alamiah, dasar itu syar'inya. Ada wajib juga di dalam syariat juga, seperti tadi belajar itu diwajibkan ada gurunya. Dan gurunya nggak wajib juga bersanad. Itu aslinya penuntut ilmu. Sahihul Bukhari itu terkenal karena sanad. Nomor 2 baru matan. Sanad dulu, berarti kan itu perantara menuju Rasulullah. Kok nggak boleh wasilah itu gimana? Tawassul, istighatsah juga dibilang syirik. La ilaha illallah, kita dari bayi, la ma'bud illallah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Itu kita ditanamkan dari kecil, bukan ditanamkan orang lain. Kita untuk diri kita semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah, Sufiyah. Bukan karena kita mau menyebut Sufi atau Asy'ariyah ya, Ahlus Sunnah. Cuman banyak yang berani mencaci Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, pimpinan akidah kita. Kata-kata bilang Sufi, banyak yang berani mengatakan Imam Al-Ghazali. Kita tidak membalas. Saya apal imam-imam mereka yang mengahli bid'ahkan sampai koran ini, sampai sekarang, sebelumnya, sampai pemulanya. Saya apal, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah yang lebih besar, saya tidak menyebut kesalahan mereka. Dari itu kita dikatakan diri kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu hakikatnya seperti itu. Kalau kesalahan tidak kita sebut. Kalau kebaikan kita ucapkan namanya ini. Wallahi, saya apal pendirinya. Pendiri itu beristimbat kepada ulama. Siapa yang ulamanya tersebut yang abad ke-7 beristimbat kepada siapa? Saya paham. Walaupun tidak perlu paham yang begini didetailkan, tapi paham asamihi minimal nama-namanya dan fatwa-fatwanya. Kita harus sebut seperti itu. Dari situlah kita menjadi hakikatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asy'ariyah kafir, Sufi kafir. Jadi duduk sini. Nanti tahu bahwa semuanya sanad ke Nabi Muhammad pasti lewat tasawuf. Walaupun disebut tasawuf apapun nggak disebut, tapi perilakunya tasawuf pasti. Karena nggak tahunya tasawuf dianggap aliran tasawuf. Tasawuf itu ya sama. Kita arkanuddin kita sama, al-ihsan wal iman wal islam. Dia lupa dengan ihsan tadi. Makanya ngatain tasawuf iman dan Islam dia kuatin. Dia lupa adabnya itu harus pakai ihsan. Apa ihsan? Antakbudullah ka'annaka tarah. Kau ketika menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika sedang menyembah Allah, apapun perbuatannya, sholat, zakat, puasa, jihad, ingat Allah. Ka'annaka tarah, kami ente melihat Allah. Wa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau ente tidak mampu, memang nggak ada yang mampu di dunia melihat Allah, ketahuilah fa innahu yarak, sesungguhnya Allah tidak pernah berhenti melihat. Itu dilupakan. Iman, Islam, iman. Jadi nggak ada polesan, nggak ada adab. Tidak adab dengan dirinya sendiri. Lisan dia ucapkan untuk sadat a'immatul kubur, orang yang menghidupkan sunnah 500 tahun. Dia caci ahlul bid'ah, ahlul dhalal. Kita tidak. Dari kecil saya diajarkan, ayahanda, guru-guru kami semuanya tidak menyebutkan fulan dhalal, enggak ada. In kana dhal sharihan,
itu sesatnya itu jelas tidak. Nah, tidak ada ulama kita satupun yang mengatakan fulan ahlul, apalagi ahlul nar. Enggak. Kita tidak memakai, itu selesai. Kata Nabi Muhammad, wanti-wanti, siapa yang ingin selamat? Tergolong orang-orang yang beriman dan selamat di akhirat, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair. Ngomonglah yang baik, jangan suka nyaci maki. Jangan suka membid'ah-bid'ahkan, tawasul, disyirikan, kembali kepada badannya. Mensyirikan orang tanpa jelas dia syirik, kembali kepadanya. Mengkafirkan orang jelas, kembali kepadanya. Man kafara mu'minan faqad kafar. Enggak ada. A'immatul aslaf mengatakan kafir. Enggak ada. Dalil dirinci semuanya sama dengan kalau sampai begini itu namanya bid'ah, salah. Kalau ini berlanjut bisa salah besar, dosa besar. Dosa besar berlanjut bisa menyerempet kepada kekafiran. Hati-hati mereka. Payung la ilaha illallah itu terus dijalankan. Imam Abu Bakar Al-Baghdadi termasuk apa? Mujaddid keempat. Ya, setelah Rasulullah itu mujaddid pertama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ini ijma' Ahlussunnah wal Jamaah seluruh dunia. Nomor 2 Imam Syafi'i, nomor 3 Abdul Hasan Al-Asy'ari, yang ini keempat Abu Bakar Al-Baghdadi. Dia mengatakan, demi Allah seandainya orang terlihat kekafirannya mempunyai 100 amalan dan saya melihat 99 amalnya itu mengandung kekafiran semuanya, mutlak. Ada satu amalan yang saya tidak kafir, maka saya akan pegang satu itu dan tidak akan memberani mengkafirkan orang itu yang 99 yang kafir. Padahal terserah orang itu perbuatannya kufur 99, 1% perbuatannya saya masih ragu ini Islam kufur apa enggak. Berarti kan belum 100%. Maka dia masih mengambil yang satu. Karena ini ucapan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap kecuali ente akan bertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ente takut pertanggungjawaban manajemen ente, kiriman ente, transferan ente, wallah Allah lebih bahaya. Allah lebih marah kepada ente. Hakana asasuna husnudzan. Dengan orang biasa kita suruh husnudzan, bagaimana dengan ulama? Dan dengan orang yang bersih, disitulah dinamakan sufi. Ulama ini Imam Syafi'i tidak senang dengan sufi. Katakanlah itu bukan sufi yang kita, itu sufun Nasara. Suf pakaian yang pakai bulu domba zaman Nasrani. Orang masuk Islam tapi masih utuh pakaiannya seperti itu. Kita diklaim seperti itu. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah hadits yang Salahuddin Al-Ayyubi penakluk mana namanya Masjidil Aqsa. Setelah selesai menaklukkan, kesempatan pertama yang dilakukan adalah membangun sekolahan tasawuf. Salahuddin Al-Ayyubi terkenal apa? Pasukan perang. Tapi karena ketasawufannya dia bisa menaklukkan. Adalah 100 tahun itu perang salib itu berapa? 100 tahun. Ya. Jadi wasilah ada mustahab, ya. Nanti kita akan ini masalah bab ziarah kubur, makanya wasilah ini agak sedikit pendek, waktunya memang cuma perantara aja. Kita akan bicara apa? Perantara. Jadi kita perlu perantara. Terus yang kedua, kita kenapa disuruh berwasilah, bertawasul? Kita adab tahu diri. Kalau ente ke presiden harus ada suspeknya dulu, ada pengawalan dari pas pampres, gak bisa langsung ke presiden. Ada zaman Nabi Muhammad pun begitu. Di depannya Sayyidina Umar bin Khattab itu gak pernah berhenti di depan kemah Nabi Muhammad. Saya mau masuk, dilihat dulu. Orang jahat nih, hati-hati. Sampai Nabi Muhammad bilang masuk. Menjadi apa? Sayyidina Umar, wasilah. Wasilah keselamatan Nabi Muhammad SAW. Padahal Allah yang menyelamatkan Nabi Muhammad. Di Al-Quran dikatakan wallahu ya'simuka minan nas. Tapi ingin jadi yang bisa ditawasuli Nabi Muhammad. Sayyidina Umar bin Khattab sampai segitunya. Jadi nggak ada kita langsung minta sama Allah, nggak apa-apa hukumnya. Tapi lama-lama kurang tahu diri. Nah, kita pakai orang yang dekat dengan Allah. Atas kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad, atas diri Nabi Muhammad, bijahi Nabi Muhammad. Itu perantara ini kekasih Allah. Ya, di dalam Mustadrakil Hakim, ya, ada kitab Mustadrak karangan Imam Hakim radhiyallahu taala anhu arda yang syaratnya sama dengan Bukhari, ya. Itu mengatakan bahwasanya Allah berfirman, "Ya Adam, lam akhluqaka." Ya Adam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam hadis qudsi, ya, di dalam Sayyidina Al-Hakim kitab Sunan Al-Hakim, di dalam kitab Mustadraknya yang apa tadi ya, syaratnya sama dengan Sahih Bukhari dan Muslim, syaratnya sama, orang-orangnya, rijalnya. Itu mengatakan laula Muhammad ya Adam, laula Muhammad, kalau tidak ada Muhammad ma khalaqtuka wala khalaqtul jannah. Kalau nggak ada Muhammad, nggak ana ciptain ente, nggak ana ciptain surga, boro-boro dunia. Dari situ Nabi Adam tawassul dengan Nabi Muhammad. Padahal dibaca ayat Quran yang ada di dalam ayat Quran, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah enggak di Sunan juga ini, di kitab Sunan, di hadis juga enggak ampuni setelah Nabi Adam diberi wahyu oleh Allah Ta'ala untuk mengingat nama yang ada di sebelah nama Allah, yaitu nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Adam tawassul bijahi man ismika jambi ismika ya Allah, yang namanya di sebelah namamu. Belum kenal tapi udah pernah lihat. Maka Allah langsung mengampuni Nabi Adam, memberitahu bahwa Allah telah mengampuni Nabi Adam. Jadi tawasul itu sampai nyaris wajib. Nah, kalau orang diajari untuk tidak bertawasul langsung ke Allah, tadi Adam nggak ada, akhlaknya nggak ada, sedangkan kita punya Nabi, kata Allah Ta'ala, itu yang paling berakhlak tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nabinya sendiri mengatakan, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kalau sama Allah, minta sama Allah enggak akhlak, bagaimana yang lainnya? Bagaimana berani ngomong Muhammad seenaknya, padahal Allah Subhanahu wa taala udah ngomong. Nah, jangan menyebut Nabi Muhammad SAW dengan namanya toh. Muhammad, Umar, Utsman, Abu Bakar, Ali, seenaknya sendiri. Nah, tidak ada adab. Kata Imam Umar bin Mahramah radhiyallahu ta'ala anhu warda, Syekh Abu Bakar bin Salim, man baqa salamah falyata'addab. Akhlak, adab. Hati-hati mulut. Hati-hati dengan orang saleh. Nabi Muhammad berkata, ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati, jangan macam-macam mukmin. Belum taqi, belum wali. Hati-hati. Fa innahu yanzur bi nurillah wa yatakallam bi ilhamillah. Hati-hati. Ini enggak diajarin adab tadi. Jadi apa? Kaku dan baku. Semoga Allah menyelamatkan kita, memudahkan kita memahami hukum Allah wa syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana min tawallit wa barakna ma atait wa qina syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bi lahzatin amda tahqir rasul.